Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran tema 6 ilmu pengetahuan alam di kelas 4A. Hari ini kita akan mempelajari tentang daur hidup makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, dan juga cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita baca doa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, kita langsung masuk materi. Materi yang pertama yaitu mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan itu merupakan perubahan bentuk tubuh karena terjadinya pertambahan tinggi dan bobot atau berat tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Mari kita amati siklus hidup makhluk hidup berikut. Di sini ada gambar siklus hidup kucing dan juga daur hidup ayam. Kucing dimulai dari kucing dewasa melahirkan anak kucing, kemudian anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Nah, seterusnya kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Sedangkan daur hidup ayam dimulai dari ayam dewasa bertelur dan ayam dewasa mengerami telurnya sehingga telurnya menetas dan menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, kucing dan ayam ini merupakan daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidup. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar atau menjadi tumbuh besar. Jadi, ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam. Kemudian, mencirikan siklus hidup daur ulang serangga. Siklus hidup setiap hewan bisa berbeda-beda loh. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis itu apa sih? Tahapan perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas hingga dewasa. Nah, metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada juga yang tidak sempurna. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya di sini ada metamorfosis kupu-kupu. Nah, metamorfosis kupu-kupu ini dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu telur menetas menjadi ulat atau larva dan kemudian ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dari air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Kemudian di dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur berubah lalu menetas menjadi kupu-kupu. Bisa kalian lihat dari gambar metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Selain kupu-kupu, hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk dan lalat. Metamorfosis nyamuk. Bisa kalian sambil memperhatikan gambarnya ya. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Telur
telur nyamuk ini akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak. Tempayak hidup dengan cara berenang di air. Lalu, tempayak akan tumbuh menjadi pupa. Tempayak ini bisa disebut juga larva. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari pupa. Nah, nyamuk ini kemudian yaitu pupa. Pupa pada lalat biasanya berada di tempat gelap yang terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah beberapa hari, pupa berubah menjadi lalat. Nah, lalat terbang dan mencari makanan di tempat yang mengeluarkan bau tidak sedap, seperti di tempat sampah. Nah, yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Dan ada beberapa hewan lain. Yang pertama yaitu belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur, bisa kalian sambil memperhatikan gambarnya. Kemudian telur belalang biasanya diletakkan di tanah. Setelah itu telur belalang akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa tak bersayap. Nah, nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya akan berangsur-angsur tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Bisa kalian melihatnya di gambar. Metamorfosis belalang ini dimulai dari telur nimfa tak bersayap sampai dewasa memiliki sayap. Kemudian selanjutnya metamorfosis kecoa. Kecoa dewasa bertelur lalu meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Nah, setelah beberapa lama, telur menetas dan berubah menjadi kecoa muda atau nimfa. Nimfa belum memiliki sayap dan warna kulit berbeda dengan kecoa dewasa. Kemudian nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit hingga dewasa. Saat dewasa, kecoa memiliki sayap dan dapat hewan bermetamorfosis tidak sempurna selanjutnya yaitu capung. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nah, nimfa hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Kemudian nimfa tersebut belum memiliki sayap. Kemudian nimfa mengalami kurang lebih 10 kali pergantian kulit seiring dengan pertumbuhannya menjadi. Nah, sekarang kita bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan ada juga metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Telur kupu-kupu menetas menjadi larva, sedangkan telur belalang menetas berubah menjadi nimfa. Bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu, sedangkan bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang. Kemudian kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapnya, sedangkan belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja. Nah, kita sudah mempelajari daur hidup hewan. Sekarang kita mempelajari tentang daur hidup tumbuhan. Nah, daur hidup tumbuhan ini kita bisa ambil dari kecambah. Dimulai dari biji yang jatuh ke tanah yang subur dapat berubah dan membuka kulitnya sehingga dapat mengeluarkan akar. Seperti kalian lihat di gambar sebelah kanan kalian nomor 2. Kemudian akarnya bertumbuh menjadi kuat seperti nomor 3
kemudian tumbuh lagi dan mulai mengeluarkan daun. Nomor 4, kemudian tumbuh lagi menjadi tumbuhan dewasa seperti nomor 5. Kemudian tumbuhan yang dewasa ini bisa mengeluarkan bunga dan buah seperti nomor 6 dan 7. Kemudian yang ketiga yaitu cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Ada beberapa cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, diantaranya melestarikan hewan dan tumbuhan langka dengan cara in situ dan ex situ. Apa sih in situ itu? In situ itu cara melestarikan tumbuhan dan hewan langka yang dilakukan di dalam habitat asli hewan atau tumbuhan. Contohnya yaitu cagar alam. Kemudian ex situ yaitu cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu tempat penangkaran. Cara yang kedua yaitu mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan. Nah, alhamdulillah materi kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dan juga berusaha untuk memahami apa yang Bu Venita terangkan. Tugas hari ini yaitu kalian boleh merangkum materi yang sudah Bu Venita berikan, atau untuk mempermudah kalian bisa untuk di print out PowerPoint yang sudah Bu Venita berikan dalam video ini agar kalian tidak kesulitan untuk mencatatnya. Setelah kalian print out, bisa kalian tempel di buku catatan kalian sebagai catatan kalian. Terima kasih. Bu Venita mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.